Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-teman, bunda-bunda. Pagi-pagi sekali aku mau jalan-jalan sekaligus mencari sayur ya teman-teman. Nah, ini dia sayur kita pagi ini. Jadi ini adalah salah satu tanaman dari jenis keladi yang biasa tumbuh di pinggir kali ya teman-teman. Dan kalau di Lombok ini disebut dengan tojang. Nggak tahu ya kalau di daerah teman-teman mungkin punya nama yang berbeda. Jadi kita ambil bagian yang paling muda ya. Nah, kita potong daunnya, kemudian kita bawa pulang. Oke, ini kita sudah dapat banyak dan sekarang kita pulang ya teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran, ikutin terus ya video aku. Oke, sekarang aku udah sampai di rumah ya teman-teman. Dan saatnya kita untuk membersihkan. Nah, jadi untuk membersihkannya itu harus seperti ini ya teman-teman. Jangan salah ya, karena ini itu memiliki zat yang membuat kita merasa gatal-gatal ya. Jadi harus diperhatikan. Nah, setelah dibersihkan bagian luarnya, kita potong-potong ke air ya teman-teman. Sediakan air untuk langsung dimasukkan ke air supaya gatalnya hilang. Jadi ini rasanya enak sekali ya teman-teman. Itu rahasianya untuk dia tidak gatal, kita harus masukkan ke dalam air saat dipotong-potong. Nah, untuk tahap selanjutnya kita cuci ya teman-teman. Nah, kita cuci, kita tiriskan airnya seperti ini. Maaf ya teman-teman, dapur aku gelap sekali karena memang posisinya itu di belakang, jadi gelap ya. Nah, kita tambahkan air juga, baru kita letak. Sekarang kita panaskan wajannya ya, kemudian kita masukkan sambal.
Untuk sambal ini buat teman-teman yang penasaran udah ada di video sebelumnya ya. Jadi kalian bisa buka video aku yang berjudul itu resep sambal tahan lama. Jadi di situ bisa lihat ya resep sambalnya. Oke, sekarang ini sudah. Sekarang kita masukkan dulu ikan tongkol yang sudah saya goreng dan saya potong-potong. Kemudian kita aduk-aduk ya seperti ini. Jadi ini jadi perasa ya untuk itu keladinya, jadi supaya lebih enak. Nah, kita masukkan asam jawa secukupnya saja, tapi lebih asam pun lebih enak teman-teman. Nah, sekarang kita tambahkan air ya. Tambahkan air secukupnya. Nah, ini dia tempat rahasianya teman-teman, supaya keladi itu tidak gatal. Kalau bahasa Sasaknya itu tojangnya tidak gatal, kita harus didihkan dulu air beserta bumbunya. Nah, baru kita masukkan keladinya seperti ini. Tapi sebelumnya kita masukkan bawang dulu ya, karena ini bumbu yang sudah jadi bawangnya itu harus dimasukkan belakangan. Baru kemudian kita masukkan keladinya atau tojangnya. Ini tidak boleh diaduk ya teman-teman, dengan api besar dan didiamkan. Hal ini bisa membuat dia tidak gatal ya teman-teman. Nah, ini juga rahasianya ya. Jadi buat teman-teman, buat orang kebanyakan itu nggak bisa masak ini karena hasilnya itu gatal dan nggak tahu tips dan triknya. Oke, ini sudah mendidih ya, kita diamkan mendidih. Nah, ini dia. Barulah sekarang kita boleh bolak-balik ya, boleh, karena sudah mendidih. Jadi itu rahasianya ya teman-teman. Kalau sudah dimasukkan ya dibiarkan dulu sampai mendidih, dan airnya itu harus dididihkan lebih dulu bersama bumbunya. Oke, kita tutup kembali ya bunda-bunda. Nah, ini kita masaknya lumayan lama ya, sampai benar-benar matang ya, benar-benar matang. Walaupun sudah matang, tetap dibiarkan dulu apinya supaya benar-benar tidak ada rasa gatal-gatalnya. Ini dia ya. Oke, sekarang kita tinggalkan beberapa menit lagi ya teman-teman. Dan ini dia sudah matang, sudah ya teman-teman. Sekarang kita masukkan ke piring. Nah, oke, ini dia ya teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran atau mungkin gak pernah nyoba, silahkan dicoba ya. Buat resepnya sambalnya silahkan dilihat di video aku sebelumnya. Oke, makasih buat semua yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Bye bye.